aja. Zaman dulu nggak segininya ada perasaan. Bro, gimana? Ada apa? Ini nih Pak, bullying itu di sekolah kita masih banyak ternyata. Saya bingung dah, kenapa nggak berubah ya? Maksud saya kejadian bullying itu bukan kasus baru gitu. Sudah sering sekali terjadi di Indonesia dari zaman dulu. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin efek internet kali ya. Zaman sekarang itu jadi mudah banget ke expose. Iya. Gitu. Kayaknya ini nggak ada habis-habisnya ya. Sebetulnya tuh bingung. bisa nggak sih ada solusi yang benar-benar bisa selesaiin ini ya? Nah, sebelum kita masuk solusi, kita harus identifikasi dulu kan penyebab bullying itu banyak tuh Pak. Nah, kita harus memahami dulu akarnya apa, kenapa bullying itu terjadi gitu kan. Karena selama ini saya perhatikan masalah bullying ini nggak habis-habis. Dari zaman saya dulu memang ada, cuman nggak se ekstrim sekarang gitu. Kalau menurut Kak Kamal sendiri, penyebab bullying itu gimana nih? Jadi kan permasalahan bullying itu tidak hanya di satu titik. Permasalahannya sangat beragam. Kita bisa lihat dari berbagai macam perspektif dan kacamata gitu. Di bullying ini bisa kita lihat pertama kalau misalnya dari si anak itu yang pelaku, dia motivasi awalnya apa? Apakah karena dia superiority-nya kuat, karena dia dari latar belakang keluarga yang berpengaruh, secara ekonomi dia mapan dan lain sebagainya, atau dari sisi sebaliknya, spektrum kanan dengan spektrum kiri gitu ya. Mungkin malah tipenya anak yang sebetulnya mereka punya kecemburuan terhadap salah satu anak yang dimana dia ingin menjadi sosok itu tapi tidak mampu. Oh, inferiority complex, benar. Jadi misalnya biasanya kan orang yang dibully itu antara dia pinter banget, kaya, cantik, atau jelek, miskin. Jadi selalu tipe yang pojok kanan, pojok kiri, biasanya sih begitu. Walaupun tengah-tengah juga ada ya. Dua ekstrim itu ya? Umumnya dua ekstrim itu. Tadi kan Kak Kamal bilang ada 2 titik ekstrim ini ya. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak tuh dari kedua titik ekstrim ini? Kalau yang superior tadi memang pada dasarnya kita sebagai manusia, khususnya spesies Homo sapiens, itu pada umumnya emang punya tendensi untuk mendominasi yang lain. Makanya kan kita salah satunya spesies manusia yang menikmati sports kan kita, Homo sapiens kan gitu. Betul. Jadi kita selalu ada dorongan untuk mendominasi yang lain. Apalagi kita punya kelebihan, kayak kita lebih mapan, tadi saya bilang lebih mapan emosional, lebih mapan secara finansial, dan sosial dan lain sebagainya. Kalau yang sisi satunya, ya sisi yang dimana mereka ingin mencapai itu, tapi tidak mampu, cuman di saat yang sama mereka punya kelompok, punya geng. Karena kita ngegeng, merasa kayak kita bisa nih dengan menggunakan pengaruh geng ini social exclusion si anak tadi. Cuman kasus yang belakangan ini heboh di Indonesia, di salah satu sekolah, itu kan mereka dari strata ekonomi sosial kan kurang lebih sepadan. Secara sosial ekonomi status sama. Nah, kenapa tetap terjadi? Kenapa nih? Kita kan pengen cari tahu tuh. Ternyata kondisi begini dia sosial ekonominya sama kok, sama-sama mapan, sama-sama pintar, sama-sama kaya. Terus gimana nih? Nah, itu dari pemahaman saya tetap akarnya adalah tidak developnya emosional anak itu. Ini jadi, ada hubungannya dengan fase tumbuh kembang anak juga ya? Fase tumbuh kembang anak. Jadi emosionalnya tidak terbentuk, otomatis empatinya tidak ada. Sehingga mereka bisa dengan ringan tangan sekali melakukan bullying secara fisik. Menyundutkan temannya pakai rokok, diikat, dicekik dan lain sebagainya tanpa ada rasa kayak bersalah. Karena kan mereka ketawa-ketawa tuh. Begitu sambil ketawa-ketawa seakan-akan itu suatu candaan kan begitu. Padahal itu kan bukan candaan. Tapi mereka bisa melakukan itu dengan tanpa ada rasa bersalah yang terlalu gimana, berarti kan empatinya tidak terbentuk. Atau misalnya ada juga kemungkinan konflik antar geng atau konflik antar individu yang kemudian dilibatkan ke salah satu geng. Jadi ada motif balas dendam. Jadi bullyingnya melalui sisi ingin membalas. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Tapi kembali lagi akarnya adalah empatinya tidak terbentuk. Terkait dengan kecerdasan emosional ya. Nah, ini kita ngelihat selama ini sekolah hanya concern mungkin ya menitik beratkan ke hal-hal yang terkait dengan akademik ya. Nah, sementara
akar masalah ini terkait dengan sisi non akademis ya. Sisi non akademis. Nah itu gimana tuh peran sekolah dalam pencegahan atau penanganan yang terkait dengan bullying ini tuh? Dalam tanda kutip mengatasi fenomena-fenomena sosial di sekolah, termasuk bullying dan kecemasan dan lain sebagainya, itu disinilah zaman dulu namanya guru BK. Tapi zaman sekarang itu istilahnya adalah konselor. Jadi penting sekali di sini fungsi konselor di sekolah itu tidak hanya sebagai penghakim, kayak ini ada anak terlambat, handle. Ini ada anak bermasalah tadi dia pukul temannya, handle. Atau sebatas masalah administrasi, biasanya kan guru BK begitu. Atau ada guru yang nggak masuk, jam kosong diisi sama BK. Jadi BK selama itu masih selalu jadi kayak ban serep doang, tidak menjalankan fungsinya dengan optimal. Nah, tadi terkait dengan institusi sekolah, harusnya konselor itu menjadi dalam tanda kutip itu sebagai kartu joker sekolah. Kartu joker sekolah. Bisa dijelasin lagi tuh, kok ada istilah kartu joker sekolah? Itu dari pengalaman saya. Jadi kartu joker sekolah itu di mana konselor itu punya wewenang seperti agen rahasia, jadi seperti sosial, belajar dan karir anak. Tapi di lain itu juga mereka punya misi rahasia untuk memahami dinamika hubungan sosial emosional anak di sekolah. Mengumpulkan informasi terkait jadi, dengan dinamika yang terjadi di anak-anak. Benar. Jadi kalau bisa, dan sebenarnya ini sudah tertuang di kurikulum Merdeka kita sekarang bahwa konselor itu sebaiknya tidak lagi mengisi jam kelas. Di kurikulum Merdeka ini ada transformasi besar dong terkait dengan peran konselor ini ya. Sebenarnya sudah ada. Tadi saya dengar Badan Intelijen Sekolah, kurang lebih begitu ya. Juga. Jadi saya membayangin kalau di negara kita kalau ada kejadian apa gitu, teror, kejadian gitu ya, yang paling dipertanyakan adalah apa peran intelijen, kok kecolongan gitu. Jadi ini mirip begitu. Zaman sekarang konselor itu bekerja pakai data. Jadi, based on data. Jadi si konselor ini harus mengumpulkan data terkait permasalahan anak. Jadi ada misalnya pakai angket ungkap masalah, itu bisa digunakan untuk membuat pemetaan anak-anak ini, si individu anak ini punya masalah apa aja. Baik itu masalah individu dia di finansial, di masalah percintaan, di masalah rumah tangga di rumah dengan ayah dan ibu, atau dengan teman gitu ya. Itu satu. Jadi ini dikumpulkan per individu. Jadi itu dapat data. Jadi si konselor ini kemudian bisa memahami, anak ini punya masalah ini. Jadi ketika si konselor itu punya data, dia sudah punya target yang bisa kita gali lebih jauh. Kayaknya dia punya tendensius untuk jadi pelaku atau punya tendensius menjadi korban. Itu bisa kelihatan. Nah, lebih jauh lagi itu ada tools, sebenarnya semua alat-alat jadul sih Pak, tapi masih relevan. Salah satu tools lagi itu namanya sosiometri. Itu bisa dipakai untuk melihat favoritism anak di kelas. Jadi misalnya si A suka sama si B, si C juga suka sama si B. Nah nanti si A dan si C tadi tidak sukanya sama siapa. Jadi dari dinamika sosial di kelas itu juga bisa kelihatan yang punya popularitas tinggi siapa, yang dikucilkan siapa. Dari data itu si konselor ini pun jadi bisa membuat kesimpulan, gengnya ada berapa nih di kelas. Di mapping ya? Di mapping, jadi kelihatan tuh datanya. Nah ketika semua konselor itu sudah punya data-data ini, wajib kemudian melakukan issue meeting atau discussion ke kepala sekolah, wali kelas, dan guru mapel. Dan konselor itu kan nggak cuma ini ya, konselor itu secara umum di depan juga melakukan asesmen terkait intelijensi dan gaya belajar. Jadi di situ konselor juga melakukan tes untuk melihat tipe intelijensi anak. Jadi bakatnya dia di mana? Apakah di auditornya, apakah di musik, apakah di visual, apakah di logik, apakah di interpersonal dan intrapersonal dan lain sebagainya, multiple intelligence itu. Dari situ itu bisa kita lihat karakteristik anak. Kemudian gaya belajarnya juga. Ini terkait dengan sistem belajar di kelas supaya semua anak itu dengan kebutuhan yang berbeda-beda bisa diakomodasi oleh guru mapel dan wali kelas. Ini kan kita udah bahas tadi tuh tentang bullying ya. Nah sekarang dari kakak sendiri itu solusinya supaya hal ini tuh nggak terulang
supaya sekolah-sekolah juga punya gambaran, guidance ya, supaya hal ini kita selesaikan ya. Tidak ada lagi bullying di antara kita lah gitu. itu gimana tuh? Mungkin ya, kalau saya sih meyakini untuk 100% menghilangkan bullying di sekolah itu saya rasa hampir tidak mungkin. Tapi kalau kita tekan angkanya sampai 90-95%, saya rasa pasti bisa. Yang pertama dari kita dulu nih, aspek kita pakai kacamata kita sebagai siswa gitu ya. Yang pertama mesti kita tekankan dan kita kuasai atau kita miliki kompetensinya adalah perkembangan emosional kita. Jadi kalau kita punya sisi emosional yang sudah develop, sudah matang, sudah stabil, sudah bisa lebih mengerti tentang kepekaan dan empati terhadap sesama, otomatis jangankan ingin mendominasi, jangankan ingin ibaratnya membuli, dari awal aja terpikir melakukan itu tidak akan kebayang, karena dari awal dia sudah memahami bahwa kalau aku dibully begitu, aku juga nggak suka. Nah, dari aspek apanya lagi tuh Pak? Program dari sekolah yang bisa didorong supaya bullying ini diredam. Ini ada hal yang menarik nih. Nanti kan kedepannya itu bakal ada yang namanya makan siang gratis tuh. Di sekolah ya? Di sekolah kalau itu memang nanti akan terjadi gitu ya. Satu hal yang menarik saya lihat adalah sisi sosialnya. Jadi kan permasalahan makanan di sekolah itu berkaitan dengan stok kantin. Kita pengen beli ini berdesak-desakan, buru-buruan beli, ternyata udah habis dan lain sebagainya. Ada yang nggak punya uang buat beli makan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya itu kita makannya semua dapat, semua makan, semua dapat, semua bisa memilih. Jadi mereka guyup makan di satu kafetaria yang sama tanpa ada lagi diskriminasi sosial. Itu langkah awal sih. Jadi makan siang gratis atau makan siang bersama itu bukan hanya dilihat dari aspek gizinya aja ya? Betul. Ada aspek lain, terutama untuk aspek remaja di sosial itu tadi. Jadi aspek sosialnya justru dikedepankan ya? Dikedepankan juga. Aspek guyupnya itu ya? Guyupnya. Nah, jadi itu sudah jadi solusi. Ibarat kata kita mencari permasalahannya adalah di empati, membentuk empati tadi melalui interaksi sosial yang itu harus lebih banyak di intensitasnya, frekuensinya lebih diperbanyak. Oke, kita udah tahu ya bullying itu dampaknya bagaimana, kemudian ternyata juga bisa dicegah dan diatasi. Jadi peran serta kita semua, adik-adik, teman-teman semuanya kita dukung gerakan stop bullying di antara kita saling mencintai, saling menghargai. Oke. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Salam cinta. Hai guys, kenalin, aku Mika. Aku dulu dapet beasiswa dari Kementerian Pertahanan. Aku bisa banyak belajar tentang pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini. Terus aku bisa mendiriin sekolah. Sekolah kita tuh berbasis Go Green. Jadi anak-anak belajar bagaimana menyatu dengan alam, bagaimana listrik bersih diciptakan. Pokoknya anak-anak harus tahu tentang lingkungan sekitarnya dan bagaimana memberdayakan itu. Kita juga punya anak-anak berkebutuhan khusus, kita bantu bagaimana mereka bisa mandiri dan nanti bisa menyalurkan bakat yang mereka sudah miliki. Jadi pesan aku ke kamu, teruslah mencoba, jangan takut berbuat salah, dan jadilah diri sendiri. Cari peluang-peluang, terutama peluang tentang pendidikan. Banyak loh beasiswa-beasiswa yang ditawarkan pemerintah, terutama dari Kementerian Pertahanan. Universitas Pertahanan itu bukan hanya bidang-bidang pertahanan loh. Coba deh situsnya dilihat, bagus, banyak bidang di luar pertahanan juga. Terima kasih Pak Prabowo atas usaha-usahanya meningkatkan Universitas Pertahanan hingga bisa maju seperti saat ini. Jaya terus Pak. Halo guys, kenalin gue Kamal. Saat ini gue kerja sebagai psikolog dan konselor di sekolah Anak Merdeka. Nah, untuk latar belakang gue S1-nya dari psikologi UGM, S2 juga dari psikologi UGM, tapi dapat beasiswa LPDP. Dan ini merupakan salah satu program daripada Pak Ade Jokowi. Terima kasih ya Pak Ade atas beasiswanya, sangat membantu loh. Kemudian nih, waktu gue sekolah di UGM, gue dapat kesempatan juga untuk mendapatkan pendidikan ke Jepang. Itu salah satu program yang kemudian bisa membuat
saya menjadi seperti sekarang. Untuk the next president, saya tunggu ya beasiswa S3-nya. Terima kasih.